yang kali sejarah ini seperti ya, kekristenan berawal daripada sudah ada abad ke-7 ya, ke-7 baru. Jadi saya kira ini momentum sejarah bagaimana mengkaji melihat kembali maupun ada sejarah gereja yang lain ya di konteks kita masing-masing. Jadi kepada kita semuanya dengan kehadiran Bapak ini kami sebagai kepala pusat studi sangat senang sekali selain kehadiran Bapak dan harapan kita Bapak boleh membuka mengajarkan cakrawala adalah khususnya di dalam gereja sehingga menjadi inspirasi yang baik terhadap pusat studi yang lain. Jadi terima kasih Pak atas kehadirannya. Senang bertemu dengan Bapak. Saya sudah juga pernah bertemu dengan Bapak di Intim waktu ada pengkajian malam itu di sana, tidur di sana dan juga makan soto. Ke Makassar. Terima kasih Pak. Jadi kesempatan ini kami berikan kepada Bapak untuk memberikan pencerahan kami khususnya bagaimana memantapkan pusat studi sejarah gereja di Indonesia. Terima kasih Bapak Tua, Bapak-bapak, Ibu. Saya tidak hanya gembira tapi merasa bagaimana diberi kehormatan begitu besar begini. Saya gembira dan agak bingung juga gitu. Apakah saya benar bisa diharap memberi sesuatu dalam percakapan ini? Tapi saya gembira karena yang mau dibicarakan sejarah gereja dan itu dunia yang passion saya ada di situ dalam sejarah gereja. Memang sejarah gereja tidak begitu populer, barangkali di sekolah ini cukup baik, tapi di banyak sekolah lain yang saya tahu, saya ngobrol dengan teman-teman saya sejarah gereja, memang bidang ini tidak begitu diminati. Apa karena sulit, apa karena apa, entahlah apa alasannya. Mahasiswa hanya ngeri karena dia masuk ke dalam hutan belantara peristiwa. Kejadian apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan macam-macam pertanyaan yang tidak bisa dikarang-karang jawabannya. Dia harus sebagaimana adanya, seperti itu. Karena dia bukan pertanyaan yang subjektif, dia objektif. Tapi dunia ini dunia sejarah sekalipun tidak disukai banyak orang, tetap saya cintai. Walaupun juga saya masuk ke bidang ini karena tidak direncanakan. Saya masuk di STT di Makassar, STT Intim, yang pada waktu itu terminalnya 4 tahun, jadi kuliah selama 4 tahun, 4 tingkat, tidak ada sistem kredit. Dan kalau sudah selesai dapat gelar sarjana muda, tapi itu menulis skripsi sarjana muda. Saya sedang menulis skripsi yang kombinasi filsafat dan dogmatika di bawah dosen kami pada waktu itu yang Yomil. Tapi sementara saya bekerja timbul masalah dan dia di antara dosen yang harus keluar dari kampus. Dia dipindahkan ke Tomohon karena ada masalah-masalah di kampus. Lalu tidak ada yang bisa meneruskan pembimbingan itu. Gimana solusinya? Saya dipanggil oleh ketua kami pada waktu itu, pimpinan kami. Dia katakan akan datang seorang dosen baru di bidang sejarah gereja. Di antara tugasnya adalah membina kader untuk mengganti dia di sini. Kalau kamu berminat, kita daftarkan.
wah saya bilang itu kehormatan itu saya seperti apa saya mampu. Dan kita lihat ke depan. Begitulah saya masuk ke dunia sebagai gereja dan ternyata dunia ini menarik saya. Nah, berbeda dengan banyak pandangan mahasiswa, dan saya berusaha menjelaskan kepada mahasiswa bahwa kalau kita bicara belajar sejarah gereja, kita tidak belajar menghafal tahun-tahun, nama-nama, tempat-tempat dan sebagainya, tapi kita bertanya tentang apa gereja dan bagaimana gereja hadir di dalam dunia. Gitu. Jadi ini soal yang kemudian bisa dikenal sebagai eklesiologi. Sejarah gereja harus dimulai dari pemahaman mengenai gereja itu sendiri. Nah, kebanyakan sejarah gereja selesai di sejarah lembaga. Nah, siapa datang kabarkan Injil, siapa menerima, Jumat mana berdiri, lalu jadi sinode, siapa memimpin dari tahun berapa sampai tahun berapa. Hanya data mentah seperti itu penting dan baik, tetapi belum menjadi sebuah karya sejarah yang semestinya, karena karya sejarah harus punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam yang terkait dengan apa gereja itu, untuk apa dia ada dan fungsinya dan seterusnya. Nah, dengan mengatakan ini saya mulai masuk ke saya mulai masuk ke persoalan kita, teman-teman mau membangun pusat studi sejarah gereja. Pertanyaan pertama adalah M1, misi. Apa misinya? Lembaga atau badan. Kalau mau dipertajam, visi dan misi. Visi itu menyangkut cita-cita yang ingin dicapai dengan adanya lembaga itu, dan misi adanya lembaga ini nanti dilembagakan dengan tujuan mana. So, kalau kita mempunyai suatu lembaga tapi tidak jelas untuk apa, nanti juga kita tidak tahu mau kerja apa. Ya. Jadi visi, misi harus jelas, harus dimulai dari situ supaya kita punya orientasi yang jelas. Nah, dalam dunia bisnis itu dikenal sekurang-kurangnya 3M. Ya. Man atau management, money, and mission. Kalau sudah punya 3 hal itu sudah jalanlah bisnis gitu. Tapi dalam urusan seperti di lembaga pendidikan ini, saya tadi sebut M1, M2-nya itu memang orang, manusia. Jadi harus ada orang yang diandalkan untuk mengurus itu, yang cocok untuk itu. Dan di sini suka tidak suka memang memerlukan kepakaran yang tahu dunia sejarah gereja. Tentu bersama dengan itu nanti man yang lain adalah staff, perlu orang-orang yang membantu dalam hal-hal mungkin administrasi, mungkin apa dan seterusnya. Dan ini diwujudkan dalam suatu sistem yang supaya dia M juga kita sebut saja manajemen yang jelas strukturnya, siapa memimpin, siapa menentukan apa dan seterusnya, seperti itu. Misalnya kan pekerjaannya apakah perlu dipertanggungjawabkan pada siapa dan seterusnya. Ada manajemen. Dan dalam manajemen ini ada mungkin rambu-rambunya, ada pedoman, ada pedoman kerja yang diatur mungkin satu halaman, beberapa poin, seperti itu. Tentu saja M yang penting yang juga di dunia bisnis diperlukan itu money. Harus ada biaya, ada pembiayaan untuk
untuk macam-macam hal yang terkait dengan hal ini. Nah, tapi saya mengatakan hal-hal ini sebagai unsur-unsur atau aspek-aspek dari suatu pelembagaan pusat studi. Baik barangkali untuk belajar dari pengalaman yang lain bahwa pusat studi itu memang dibangun seperti dikonsepkan yang saya katakan tadi, tapi dia juga tetap terbuka untuk mendapat bentuknya, mendapat arahnya yang paling cocok dan seterusnya dalam perjalanan pekerjaannya. Jadi dia tidak didirikan satu kali selesai, tapi dia dimulai dan dia dikembangkan melalui proses. Jadi dia tetap terbuka untuk pengembangan lebih lanjut. Misalnya saya dengar dari data tentang ada pikiran kalau perlu mengumpulkan arsip dari gereja-gereja untuk mengumpulkan arsip itu dalam pemikiran abad ke-20 itu berarti gedung dan lemari, laci, dan seterusnya. Nah, ini abad 21 dan jangan berpikir menurut abad lalu. Kalau mau arsip bicarakan tentang teknologi digital. Jangan ambil arsip gereja A, kumpulin di sini. Scan arsip-arsip itu bawa dalam flash disk dan kumpulkan di tempat yang tepat untuk bisa dipakai sebagaimana mestinya. Ya. Ini soal tadi saya tanya juga apakah di perpustakaan Abdi Sabda ada bagian khusus koleksi e-books supaya siapa mau e-books entah e-books yang beli entah yang gratis. Kemarin ada teman dari Jakarta tanya saya, Pak Ilo, saya itu mau mempelajari tentang mengapa begitu banyak denominasi Kristen. Buku mana yang cocok untuk itu? Cepat saja saya bilang kalau buku lu baca aliran di dalam dan sekitar gereja dari Bayan terbitan 20-an tahun, sudah 30 tahun lalu, 95 kalau salah. Oh ya, tapi kemudian saya periksa koleksi saya. Ada buku saya 400-an halaman mengenai Kristen di Indonesia. Ya, seperti itu. Karena juga memang saya senang mengumpulkan Al-Mahir 80-an. Jadi jadi misalnya mau tampilkan sejarahnya, ajarannya dan apa gitu kan. Memang dengan sistem internet sekarang kita gampang di Google saja kita sudah dapat informasi mengenai itu. Tapi kalau ada e-book yang lebih dalam, lebih apa, itu kan beda sedikit. Nah, saya kirim teman itu dan dia senang sekali. Ini ya apa? Tapi saya bilang ya, ada cara lain. You tanya sama GPT. Terus saya beritahu dia, GPT kan hebat, hitungan detik bukan menit. Hitungan detik dia jawab apa yang dia tanya. Kelemahannya ialah tidak ada referensi. Kita tidak tahu ini pandangan siapa atau di mana secara apa. Tapi ini kan versi yang masih percobaan. Ahlinya katakan ini nanti tahun
2030 baru dicapai ini. Ternyata 10 tahun lebih cepat. Dan bisa bayangkan 2030 macam mana dia nanti Kerja sendiri. ya. Istri saya sempat tanya tentang tradisi cuci kaki di dalam gereja. Saya tanya di apakah Anda tahu tentang tradisi pencucian kaki dalam gereja? Oh ya, lalu dia mulai jelaskan gini sesuai Injil gitu. Saya tidak baca, apakah ada yang keliru yang dia katakan? Ayat-ayat dia kutip, ayat mana dan betul. Nah, itu yang saya maksudkan dengan teknologi abad ke-20, itu kembali ke urusan tadi, supaya kalau mau arsip, dan ini pengalaman teman-teman di Jakarta, Pak Aritonang dengan Pak Pusat, itu kan membangun PSDGI, Pusat Pusat Dokumen Sejarah Gereja Indonesia, gitu. Yang bisa dalam bentuk kertas, hard copy, tapi juga ada soft copy. Untuk studi saya dulu saya bawa berkartun-kartun fotokopi dari satu majalah Kristen Politik Melayu, kita sebut bahasa Melayu dulu, pada tahun 20-an sampai 30-an. Saya kalau mau arsip tidak sangat lengkap tapi lumayan banyak, saya kasih, oh senang, dikirim. Kami kembalikan, enggak ada tempatnya di tempat saya. Kamu lebih baik simpan aja. Jadi siapa mau belajar itu ada gitu. Ya. Tapi soft copy-nya juga bisa diakses. Oke, masih satu lagi kayaknya saya perlu beri catatan. Jadi ya, kalau sudah ditentukan siapa bekerja di mana, perlu ada program apa dia kerjakan. Tadi sudah disebut tiap tahun ada program mana, ya. Jadi ada program yang dilakukan dan yang dikerjakan itu kalau bisa sesuatu yang membuat pusat studi ini menarik. Jadi misalnya jangan programnya adalah mengumpulkan arsip, ya, karena itu tidak menarik bagi banyak orang, ya. Tapi kalau programnya adalah menelusuri bagaimana jemaat-jemaat pertama di gereja A atau gereja B, bagaimana hasilnya ada dan publikasi tidak selalu harus cetak buku yang mau di launch seperti tadi cara sebentar itu, tapi bisa juga membuat buletin dari hasil itu, ya. Membuatnya dua format hard copy dan soft copy. Jadi orang dapat, wah ini pusat studi ada hasilnya seperti ini, dan pelan-pelan dilakukan. Mungkin kalau memang mau tahu sekali tentang Nestorian Barus itu bisa menjadi misalnya seperti itu, atau hal-hal lain menyangkut itu. Misalnya kemarin ya saya bertanya tentang Fatwa, kan sejarah gereja di Sumatera ini dimulai, lupakan dulu Nestorian, abad ke-7 itu nama yang muncul ialah 2 orang Amerika yang dimakan orang Batak, apa berbuat begitu peristiwanya, ya. Nah, siapa duluan, dia atau Van der Tuk menerjemahkan bahasa apa ya dia? Toba. Nah, pertanyaannya, apakah berguna pekerjaannya itu bagi kelanjutan kebenaran Injil dan seterusnya? Mungkin berguna, tapi tidak ada yang menyebut Van der Tuk. Ya, orang menyebut mungkin Nomensen atau siapa yang apa namanya, dia dihilangkan. Seperti banyak saya dari Sangir, sejarah gereja Sangir itu sejarah gereja Katolik abad awal, abad ke-16 sudah. Tapi mereka mengambil titik protestannya abad ke-10
Sebenarnya jadi zaman Katolik itu apa? Itu dianggap seolah-olah tidak ada. Padahal saya bilang kalau tidak ada Katolik dalam periode sejak itu, kalian sudah diislamkan oleh Ternate. Karena kuasa Ternate pada waktu itu sangat. Tapi karena ada Katolik, ada Portugis yang mengawal. Jadi apa namanya? Bukan karena itu Katolik, lalu dia bukan bagian dari sejarah kita. Nah, saya sudah menyebut tentang publikasi, tapi intinya saya mau katakan tadi ialah proses. Lembaga ini bekerja dan sambil melakukan pekerjaannya, dia mengembangkan bentuk dan profilnya apa semua itu akan muncul dari apa yang dia lakukan. Ini juga saya dekati persoalannya dari kalau mau diteologikan, ini teologi inkarnasi. Banyak kali ide kita hanya sampai di kata-kata, dia tidak menjadi tindakan. Nah, saya katakan dia harus melahirkan sesuatu yang membuat orang mengenalnya dan mencintainya, mendukungnya dan seterusnya. Itu pengantarnya, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Menur memberikan pemikiran yang dasar tentang pusat studi khususnya sejarah gereja di Sabda, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk mendengarkan pertanyaan, informasi berguna, kita buka diskusi, tapi kita batasi dulu. Itu bertanya atau apa ini? Kita mulai di jam 10 ya. Kita ini berakhir Pak jam 9 Pak. Oke. Karena 9.50 kita ibadah singkat, baru kemudian lanjut kepada video. Ya, tadi kita masih punya waktu 40 menit, jadi kita gunakanlah kesempatan ini untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Siapa pertama? Dua sesi dulu, ya. Satu sesi dulu, Pak Ini, Pak Barus, Pak Rigan. Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin waktu singkat, Pak Ngelo. Saya ingat ISGIP, ya, Institut Saudara Gereja Indonesia Timur yang Bapak bentuk kemarin dengan Pak Holter di Intim. Saya pikir itu salah satu embrio mengapa pemikiran sejarah gereja ini tentu menjadi penting. Tapi saya lihat itu semacam seperti Bapak bilang tadi, mungkin pada waktu itu yang paling penting adalah belajar sejarah gereja yang kuno dan apa semua. Tetapi ini ada memang waktu perjalanan ke Paulus itu intensif dengan dosen. Perlu dibuat di sini semacam ya bukan tiruan tetapi semacam isgip baratnya, T-nya ada di B barat. Setuju dengan Pak Ngelo, ini agak spesifik. Implementasinya ialah karena saya lihat belajar histori dalam kemajemukan Indonesia itu harus ada misi kita apa ya. Nah, saya lihat seperti Barus ini bagaimana Muslim Kristen Indonesia di sana ya sebagai lahir dari sebuah perjalanan panjang sejarah gereja dan juga Islam di sana, itu bikin poinnya di sana. Nah, saya pikir ini juga penting sekali untuk wilayah barat yang membuat institusi seperti itu, tetapi langsung dia ada maknanya, tidak hanya belajar arsip-arsip, tetapi bagaimana membangun kehubungan antar umat beragama di Indonesia, karena ini menjadi penting sebagai misi kita, makna dari belajar sejarah itu. Jadi arahnya ke sana yang saya bayangkan dengan Pak Muhammad dengan BT, tapi ya tidak mengabaikan juga arsip-arsip itu penting, tetapi sudah secara modern ya, tidak lagi pengumpulan rak-rak yang besar-besar, tetapi sebuah pemanfaatan teknologi yang canggih lah. Ini saya pikir perlu dipersiapkan secara baik. Jadi siapa yang expert di bidang ini? Kalau soal sejarah dan juga tekniknya ada beberapa, mulai dari Pak sudah mengerti tentang teknologi
Cuman ke depan langkah-langkah berikutnya kalau ini memang sudah serius, kita harus tetapkan ini sebagai sebuah rencana penting, yaitu bagaimana kita membuat masjid ini dalam hubungan antaragama juga penting untuk Indonesia. Mengapa saya lihat begini? Dua historia di Indonesia saya ingat ini Pak Gelo dan Pak Jan ini memang saya lihat mereka sudah mentok kayaknya belajar sejarah ini karena dari A sampai Z sudah belajar, tapi akhirnya atensinya ke arah interilis juga, seperti perjumpaan Islam Kristen Pak Jan kan, Pak Gelo juga akhir-akhir ini setelah bersama di PDI juga ada kemajemukan ini menjadi sentral fokus beliau saya lihat untuk lihat interelasi itu. Nah, dan saya pikir untuk pengembangan ke depan tidak hanya Islam Kristen, barangkali indigenous religious people, apa namanya, agama-agama parpol dan agama-agama ya menjadi pusat penelitian yang penting ke depan ini bagi generasi supaya kita tidak kehilangan nilai-nilai sejarah itu. Nah, itu ambisi di otak saya, jadi agak modern ya, bukan pengumpulan arsip tetapi mengakselerasi nilai-nilai historis bagaimana dulu dan konteks masa kini diinterelasikan sehingga STD ini memiliki spesifikasi juga dengan tim-tim interreligius tadi ya. Kami dengan UIN sudah ada memang komisi agama-agama, tapi ini saya lihat ada spesifikasi tentang ini. Ya saya pikir nanti Pak Gelo perlulah sebagai apa namanya ya semacam advisor kita untuk menilai karena dia terus terang agak berbeda dengan Pak Yan. Pak Yan agak politik, ini enggak. Nah, jadi ya artinya pendirian itu perlu referensi penting dan kita nanti tentel lah dengan ini. Kalau soal komputer lebih canggih dia dulu waktu kami S1 udah ada laptopnya canggih-canggih ya. Kami masih ketik-ketik yang itu ya. Nah itu kalau soal teknik Pak Gelo saya yakin dari Pak Yan. Tapi kalau soal titik koma itu Pak Yan kalau saya. Nah itu. Jadi soal substansi ya ini apalagi Pak Yan, Bapak sebagai PHB ini juga pasti punya diri tersendiri ya. Nah itu Pak, saya refleksi ngawur ini tuh bagaimana, tapi ada optimisme saya membangun Institut Budaya Barat ini dalam concern interreligious tadi juga. Makasih. Terima kasih. Itu kan yang kedua dari Pak Muhammad. Iya, terima kasih Pak Moderator. Udah hadir juga bersama kita ini Pak Gelo, Pak Situmorang dan Pak Utasoy. Iya, ilmu agama dan perjanjian lama pasti dah kenal lah sama Pak Situmorang Persetia. Terima kasih Pak Gelo. Saya ingat chat Bapak beberapa tahun yang lalu supaya mengumpulkan atau meneliti data-data sejarah gereja bagian barat. Bapak ingat chat Bapak? Saya sudah lupa. Karena bagian timur Bapak yang pegang. Maksudnya Bapak yang kerjakan bagian barat dengan teman-teman yang di bagian barat. Itu chat Bapak. Seingat saya melalui chat FB. Nanti kita cek lagi Pak. Dan itu saya sampaikan ke teman-teman Bapak Ibu dosen di sini. Karena Pak, di GBKP pengalaman saya mengumpulkan arsip sejarah. Saya bukan hanya di kantor sinode GBKP, bukan hanya di museum GBKP, tapi juga ke rumah-rumah pimpinan gereja dan mantan pimpinan gereja. Malahan sudah ada yang dipanggil Bapak, seperti Pak Aginting Suka. Selama dia hidup saya juga sering ke rumahnya. Sesudah dia dipanggil Bapak ke surga pun saya ke rumahnya, meriksa perpustakaannya sendirian di ruang perpustakaannya. Maksud saya Pak, mengumpulkan data yang berbentuk kertas ini. Tadi Bapak sebutkan kan kita scan lalu bentuk PDF dan berbagai bentuk disimpan di perpustakaan atau di pusat dokumentasi kita dalam bentuk soft copy, bukan hard copy. Hard copy-nya itu yang menyebar Pak. Maka itu ide Bapak dalam chat itu saya ingat selalu. Itu saat
studi S2 atau S3 itu Bapak chat itu, karena saya tak apa-apa sering saya tampilkan di FB. Mungkin Bapak lihat, wah daripada pusing sendiri lebih bagus dibimbing. Mungkin itu dalam pikiran Bapak. Diperiksa arsip sebelah barat sampai ke arsip nasional, sampai ke ANDRI itu ya, arsip nasional, sampai ke PDSGI. Itu bosan itu pegawai PDSGI saya jumpai. Lalu kalau di Belanda Pak Yusa yang sering bantu, Yusa Sulaiman. Termasuk tata gereja GBKP pertama itu dari Belanda itu Pak, dikirim melalui Pak Yusa yang Bapak sebut tadi. Jadi kan kalau ini menyebar, bagaimana cepat membuat soft copy-nya tadi? Tentu kan harus dikumpulkan dulu, karena menyebar di mantan pimpinan gereja Pak. Seperti Pak Simon Tarigan. Pada saat meninggal orang tua Pak Erik Barus, Bibi, ngomong Pak Simon, saya nggak lama lagi nih Muhammad, sudah saya ikat map di rumah. Ibu itu pun di situ, Pak Saryanto Purba pun di situ, Modramen atau mantan Modramen, Pak Saryanto Purba, banyak di situ kaum bapak kawan jahe kumpul. Saya nggak lama lagi sudah saya ikat Muhammad, ambil ke rumah, dan nggak lama lagi meninggal Pak Simon. Maksud saya Pak, kalau untuk membuat dokumentasinya tadi di foto, di scan, di PDF kan mungkin mudah Pak, tapi mengumpulkannya ini, itu ide saya sama rekan-rekan dosen di sini, pusat dokumentasi. Lalu muncul dari Pak Erik Barus dan teman lain pusat studi. Ya saya kan karena sampai lekang itu sepatu di Jakarta itu, kesasar terus Pak, jalan sana jalan sini, karena takut saya merepotkan teman-teman yang lain. Kalau enggak pendeta-pendeta di sana banyak marah, kau meneliti kok jalan kaki sendiri katanya. Karena sering kesasar di Jakarta, ke ANDRI kemana. Maksud saya, apa memang enggak perlu pusat studi, pusat dokumentasi yang berisi hard copy itu Pak? Karena harus dikumpulkan, menyebar dia, dan nggak semua pendeta mau membantu temannya yang sedang meneliti. Ada yang disimpannya arsip, nggak mau dia kasih tahu. Beda di sini. Belakangan saya minta The Cambridge History of Christianity, Pak. Ada dosen langsung ngomong, ada sama saya Pak Tarigan. Mungkin di tempat lain belum tentu seperti dia di Sabda. Menunjukkan PDF-nya. Di sini bisa cepat Pak. Teman-teman pendeta disimpannya, jadi harus kita kunjungi, bawa buah, bawa ini, lalu disambutnya kita, mari sini Tarigan, ini arsipnya. Dokumen catatan misionaris tahun 1900-an awal sudah dimakan ngengat. Apa ngengat apa? Rayap. Disimpannya Pak. Kenapa nggak dikasih ke museum GBKP? Saya katakan, nanti di sana hilang. Lebih yakin dia yang pegang. Dan akhirnya seperti Pak almarhum teh sudah saya ikat di map. Ada dokumentasi di sinode. Jadi seperti itu Pak. Bukan wah ini kan abad 21 tadi Bapak katakan kan, abad yang canggih seperti chat apa tadi. Tapi saya rasa itu membuat manusia makin gak berpikir itu Pak. Chat itu tadi Chat apa tadi Pak? GPT. GPT. Buat mahasiswa ini makin bahaya ini Pak. Makin rusak ini manusia gara-gara chat itu tadi. Saya lebih suka manual itu Pak. Supaya ada keringatnya, capek dan berharga yang diteliti itu. Begitu maksud saya, walaupun agak lambat. Iya, jadi ide bapaknya ini awalnya saya sampaikan Gabdi Sabda. Iya, beberapa tahun yang lalu itu. Nanti saya cari chat bapak itu. Iya. Jadi ada dua ide yang berkembang. Apakah ini pusat dokumentasi atau pusat studi? Gitu. Teman-teman yang saya tidak memutuskan, teman-teman yang memikirkan mana yang paling cocok bagi kepentingan bisa. Karena itu saya bicara tentang visi, tentang misi.
itu diselesaikan dulu. Kalau sudah jelas itu, jadi bisa dipilih salah satunya atau digabung, bahwa lembaga yang kita maksudkan ini nanti akan juga misalnya mengumpulkan bahan-bahan, bahwa dalam bentuk hard copy atau soft copy itu soal yang berhubungan dengan apa yang paling mungkin bagi sekolah. Jadi kalau karena cita-cita soft copy itu tidak bisa tidak melalui hard copy. Harus ada hard copy-nya baru ada soft copy-nya kan? Iya. Seperti itu. Cuman yang saya bayangkan kalau hard copy mungkin perlu satu gedung tersendiri, kalau soft copy satu kecil bisa. ruangan sudah bisa memenuhi. Misalnya kalau ada pusat layanan teknologi di kampus ini, ya sekalian di dalam. Itu mengenai pilihan. Yang kedua mengenai apa ini bagian barat atau bagian mana, intim sudah habis, tidak diteruskan, tidak ada orang, karena itu yang paling penting kan ada orang, man behind the gun. Ada orang yang mengelolanya. Jadi apa yang terjadi supaya semua yang sudah diadakan pada masa lalu itu saya ditanya oleh teman-teman di Jakarta PSDG, bagaimana mau minta izin sama saya mengenai arsip-arsip. Sebenarnya itu milik SDT. Jadi minta sama SDT-nya, dan saya harap SDT tidak pelit untuk apa. Kalau pikiran saya, kalau bisa pindahkan sama sekali semua harta sejarah itu. Kalau tidak salah yang dilakukan adalah diambil soft copy. Apakah dibawa ke Jakarta lalu foto dan apa lalu kembalikan? Tapi saya mengerti bahwa mereka sudah amankan dalam, dan untuk saya baik kalau ada konsentrasi seperti barat, artinya tidak usah sampai arsip-arsip dari timur, misalnya. Sebenarnya mengumpulkan arsip timur itu yang ISGID itu cuma sedikit periode tertentu dan gereja tertentu. Tapi yang dikerjakan oleh proyek negara, proyek negeri Belanda yang memanfaatkan para pakar sejarah di sana, itu kan sudah terbit berapa buku biru. Kita umumnya di sejarah gereja kita menyebutnya blue book, buku biru yang saya tahu ada Pasundan, Jawa Tengah, Sumba, Maluku sama VOC, Sulawesi Tenggara, Gereja Toraja, banyak ya yang dihasilkan oleh kawan-kawan yang pakar-pakar Belanda dan kawan-kawan yang memilih dan menerbitkan dari tumpukan arsip gitu. Bukan seni dan jual itu. Jadi dan jual itu hasil penelitian. Hasil penelitian. Ini birunya memang biru sama sekali, ada kabarnya gitu. Yang asli, yang berbahasa Belanda. Arsip-arsip itu adalah arsip-arsip pada masa lalu dalam bahasa Ono yang dipilih gitu. Jadi bayangkanlah ada 10.000 halaman, itu nanti diterbitkan cuma 500 atau 1.000. Jadi di belakang itu harus ada orang yang tahu yang mana penting dan tidak penting, karena pemilihan arsip itu kan sudah mulai menafsir, tafsir sejarah sudah masuk di situ. Nah itu mengenai barat dan timur. Tapi paling tidak misalnya
kalau Abisabda konsentrasi pada gereja-gereja di Sumatera itu menurut saya sudah luar biasa. Nah, yang berikutnya, jadi konsentrasi yang luas itu bisa dicicil, dibatasi dulu misalnya pada gereja-gereja pendukung sekolah ini, dimulai dari situ, sehingga itu tadi yang saya sebut bahwa karya-karyanya nanti dilihat dan orang mencintainya, mendukungnya karena ada produk yang terkait dengan hidup mereka. Nah, kemudian Eric mengenai itu bagian dari visi yang harus dikembangkan mengenai ini kan sebenarnya sudah lebih sebuah acuan yang agak besar dalam bukan hanya studi sejarah gereja tapi studi-studi lainnya, bahwa misalnya menjadikan Abdisabda sebuah kampus di mana studi tentang keperbagaian, studi tentang dialog, hubungan interfaith dan lain-lainnya bisa dikembangkan, sehingga juga bidang-bidang biblika dan bidang-bidang lain support ke arah yang sama. Tapi kalau mau khusus bahwa pusat studi sejarah gereja itu memberi perhatian pada relasi, terutama relasi dengan Islam atau relasi antar agama yang lebih luas seperti agama-agama suku dan lain-lain, itu juga sangat penting. Kemarin saya ngomong dengan seorang teman yang bicara tentang agak menarik perhatian sekarang ini, banyak teolog, banyak gereja mulai melirik pada apa yang disebut local wisdom. Apa itu local wisdom? Dalam menjawab pertanyaan itu ternyata yang muncul adalah bisa disebut prinsip-prinsip agama suku, budaya dan agama suku sebenarnya, kearifan lokal masalah. Nah, kalau itu memang mesti ada percakapan-percakapan yang mendalam, berhubung kita mewarisi tradisi anti-sinkretisme, tradisi yang memusuhi yang berbeda sebagai keliru, salah, sesat dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi itu terkait dengan apa yang saya sebut tadi, vision and mission. Persisnya mau bagaimana lembaga. Apakah saya sudah menjawab? Oke, baik. Pak, kita buka sesi yang itu kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, yang kedua, Pak Sumora, ketiga, Pak Hasil. Ya, saya kira cukup. Sesi yang kedua ini, silakan. Tegas. Ya, terima kasih banyak Pak. Tadi pagi sebelum masuk ke sesi ini saya bicara dengan Pak Ramli. Saya analogikan begini Pak, karena orang tua saya petani, dia mengolah sawah tentu diharapkan ada padi, diharapkan padi tentu diharapkan juga berasnya, diharapkan berasnya juga adalah uang. Karena menggali sejarah ini, seperti saya tertarik sekali dengan istilah Bapak tadi, masuk hutan belantara di zaman dulu yang tentu belum tentu ada dokumentasinya. Kira-kira Pak, kemana lah toke yang bisa kami arahkan untuk membekali para petani ini supaya kelak nanti produksi ilmu ini boleh menghasilkan sebuah sejarah yang menarik. Toke, apa tadi? Toke. Toke. Karena bisa salah dengar, ada toke, ada toke. Ada juga toke. Toke maksudnya apa di sini? Pemilik kapital, pemilik modal. Pemilik uang. Iya.
Itu saja Pak. Cina kan. Karena kebetulan saya ada banyak dokumen-dokumen tentang sejarah mulai dari para restoran, tafsir sampai baru itu. Tapi menggalinya, mencari dokumen-dokumen itu butuh modal yang sangat besar. Dan belum tentu tadi juga terbuka orang-orang yang menyimpan dokumen itu. Terkadang kita harus suguhkan minum kopi dulu, baru mereka mau membuka aksi itu. Demikian Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Moderator juga Pak Milo. Saya hanya ingin tahu bagaimana hasil pengamatan Bapak atau survei Bapak tentang perkembangan agama-agama di dunia ini. Karena dokumen terakhir mengatakan bahwa di dunia ini kekristenan itu 31%, Islam itu 24%, dan yang tidak beragama itu 16%. Jadi dari data ini sepertinya Islam akan mendekati kekristenan, dan dari media kita mendengar banyak orang-orang Kristen yang beralih kepada Islam. Kalau ini kecenderungan ini berkembang, tentu bisa jadi Islam akan mendominasi keagamaan di dunia ini. Apakah Bapak sebagai ahli gereja melihat ada kemungkinan pada satu masa entah kapan bahwa Islam akan mendominasi kekristenan, yang pada saat sekarang kekristenan itu masih mendominasi, walaupun beda 7%. Itu satu. Yang kedua, di kalangan kekristenan ini yang mendominasi adalah Katolik. Kemudian itu ada 50%, Protestan 36%. Nah, kemudian Ortodoks Timur 9%, dan yang lain-lain di bawah 3%. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, kira-kira menurut pengamatan Bapak ke depannya ini, yang mana yang lebih bertumbuh ini? Apakah Katolik atau Protestan? Karena masih ada selisih kira-kira 14% ini antara Katolik dengan Protestan. Jadi bukan tidak mungkin ada perubahan nanti ke depannya. Hanya saya ingin tahu selaku ahli sejarah gereja, apakah Bapak mengamati perkembangan persentase yang terjadi ini di dunia ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kami terlambat nggak mendengar tadi seluruh rangkaian dari penjelasan Bapak. Tapi sebagai seorang pendeta yang juga seorang dosen yang mencermati keadaan perkembangan dan pertumbuhan gereja sekarang, pertanyaan kami adalah apa saja dokumen-dokumen sejarah yang potensial bisa kita gali, yang dimiliki oleh gereja sekarang, yang potensial bisa kita jadikan menjadi sebagai sumber untuk mengembangkan keagamaan kita ini. Apa yang sudah kita miliki menurut pengamatan Bapak, dan yang kemudian apa saja kealpaan dari gereja, apa saja yang seharusnya kita miliki tapi tidak kita miliki sekarang dari sudut pandang gereja, dari sudut historika. Dan yang ketiga, terkait dengan itu, dengan demikian apa yang akan kita lakukan, apa yang mendesak dan yang harus dilakukan terutama oleh perguruan tinggi dalam memenuhi kondisi yang dua tadi. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sikat Pak.
Ya, terima kasih atas catatan ini, bahwa kerja sejarah itu memang yang sulit. Sebenarnya ada satu aspek lain dari kebutuhan sejarah di Indonesia yang bisa dipikirkan juga ke depan, yaitu sejarah lisan. Ada banyak data sejarah tidak ada di kertas, dia ada di ingatan orang. Di Sulawesi pada zaman Permesta itu akhir 50-an, orang Kristen di Sulawesi Tengah, orang Poso, itu mengalami peristiwa yang sebenarnya sangat menyedihkan. Generasi muda yang sedang studi di Jawa, di Minahasa, di Makassar, itu pada pulang, diorganisir oleh tentara untuk dalam satu istilahnya para militer untuk membantu tentara melawan Permesta. Mereka melakukan itu, tapi setelah tentara menang melawan Permesta, ada konflik antara tentara dengan pemuda milisi ini, dan mereka banyak di antara mereka yang dibunuh. Sejumlah kecil masih hidup pada kira-kira 20 tahun lalu. Seorang mahasiswa saya melakukan penelitian, data-datanya nggak dari kertas, jadi harus dari orang ke orang untuk. Nah, ini membutuhkan keterampilan khusus untuk bisa memperoleh kepercayaan dan orang membuka rahasianya. Tapi memang juga secara teoritis ada jebakan-jebakan dalam sejarah lisan itu, karena ada orang yang misalnya harus diklarifikasi kebenaran dari informasinya. Itu makin sulit. Saya catat ini saja sebagai salah satu kesulitan di dalam mengumpulkan bahan-bahan bagi pengembangan sejarah. Mengumpulkan arsip, ya tadi sudah disebutkan, ada orang-orang yang menyimpan arsip dengan baik, tapi tidak bersedia untuk berbagi, tidak mengatakan tidak ada atau tidak mau kasih atau tindakan seperti itu. Ada juga yang menyimpannya tanpa menjaganya dengan baik sehingga rayap menghabisinya. Ada satu gereja yang menyimpan arsipnya, arsip tua-tua di kantor sinode, lama tidak diurus, sesudah dibuka separuhnya sudah dimakan rayap, lalu mereka putuskan semuanya diangkat keluar ke halaman gereja kantor, dibakar. Tidak bisa dikatakan apa-apa lagi, sudah terjadi. Baiklah gereja lain mempelajari dari istilah itu, karena dengan membakar sisa-sisa yang mungkin masih ada itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang sangat sulit menyediakan dokumen-dokumen itu. Itu juga sebabnya orang susah, tidak suka seperti Bung tadi habis sepatunya jalan keliling Jakarta dari orang ke orang, dari lembaga ke lembaga untuk mencari data. Penelitian saya dulu mengenai sejarah PGI, sejarah DGI, belum PGI. Apa yang saya tulis waktu itu membuat saya harus tiap hari kerja itu pergi dari STJ Jakarta Proklamasi ke daerah Fatmawati, dulu kantor Litbang PGI di situ, arsipnya semua di situ. Tiap hari saya datang pagi pulang, dan saya memakai topi. Sebenarnya
lahir dari situasi itu. Ini Jakarta, dan dua hal yang saya pelajari menjadi orang Jakarta pada waktu itu. Satu, pakailah topi karena pakai topi pun pulang harus masih cuci kepala gitu, penuh abu dan lain-lain. Yang kedua, harus mahir mengejar bis, tahu nomor bis berapa dan seterusnya, harus mahir mengejar. Dan untuk itu jangan pakai sepatu mimbar, jangan pakai sepatu pendeta. Itu nggak cocok mengejar Pendeta orang Batak, orang Jawa pakai sendal jepit. Jadi topi saya nggak hilang sesudah itu. Nah, susah itu mencari arsip kesimpulannya. Tapi dia susah atau tidak susah harus terus diusahakan. Dan jangan program utama adalah cari arsip. Arsip itu dia bagian dari proses-proses yang terus berjalan. Jadi mungkin ada program mana diselenggarakan, dan kalau itu perlu arsip mana maka itu dicari dan seterusnya. Jadi proses, saya katakan dia lembaga ini tumbuh dalam proses. Arsip-arsipnya bertambah dalam proses seperti itu. Ini Pak mengenai agama-agama. Benar bahwa dalam sosiologi agama, statistik yang ada sekarang memperlihatkan pertumbuhan Islam yang cukup cepat. Saya belum tahu, belum mendalami. Mungkin Pak Erik Barus lebih apa di bidang itu untuk mencari tahu mengapa Islam menarik orang modern, gitu ya. Misalnya Inggris makin Islam. Pertanyaannya, apakah makin Islam karena begitu banyak migran Islam dari dunia Islam pindah ke Inggris, atau memang juga banyak orang Inggris yang masuk Islam? Itu mesti diperiksa dari tahu. Angka-angka Islam di Eropa meningkat karena pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah yang masih banyak juga. Mesti mencari data dulu untuk memeriksa mengapa angka-angka mualaf itu memang tinggi. Yang sementara agama Kristen makin banyak orang meninggalkan gereja. Ya, makin ada orang yang misalnya orang tuanya masih dibaptis. Dia sendiri mungkin masih dibaptis, tapi anak-anaknya dia tidak baptis lagi. Dia tidak, jadi dia hidup sekuler, meninggalkan gereja, seperti itu. Dalam saya tidak tahu tentang pertambahan Katolik dan Protestan. Yang menonjol dalam sejarah kira-kira 20-30 tahun terakhir itu Pentakosta. Jadi gereja-gereja Pentakosta itu yang bertumbuh besar di beberapa tempat. Afrika, Amerika Selatan. Saya dulu belajar teologi pembebasan, liberation theology itu dari Amerika Selatan. Sangat kagum pada teologi yang hebat ini. Tapi teologi ini tidak menghasilkan jemaat. Yang menghasilkan jemaat adalah gerakan Pentakosta. Entah mengapa, gitu. Mesti diperiksa lagi. Nah, perkembangan yang memang menonjol banyak kali dijadikan contoh Korea Selatan dengan kekristenannya yang kekristenan Amerika yang khas. Afrika, gereja-gereja Pentakosta
sangat berkembang juga, dan negara disebut-sebut sebagai negara di sekitar negara-negara di sekitar Himalaya ini yang masuk dalam daftar tempat-tempat di mana kekristenan berkembang. Tetapi juga tidak teratur, sebagaimana kita tahu tentang tradisi Pentakosta yang lebih cenderung pecah daripada menyatu. Jadi tidak menghasilkan gereja yang besar, lebih menghasilkan banyak kelembagaan-kelembagaan yang apa. Nah, ada dugaan bahwa di Cina sebenarnya juga kekristenan berkembang pesat dalam bentuk house church, ya, seperti gereja Perjanjian Baru, gereja rumahan, dan berkembang di antara keluarga. Tapi bagaimana persisnya, Islam juga mengklaim bahwa Islam sedang berkembang di Cina. Kita tidak tahu bagaimana, tapi ini juga berhubungan dengan makin kuatnya posisi Cina melawan Amerika secara dalam politik global. Jadi itu yang saya tahu tentang saya sempat baca tentang perkembangan Kristenan. Ini masih bersambung mengenai dokumen-dokumen sejarah, ya. Dokumen yang kita sebut dokumen sejarah itu lebih banyak urusan resmi kantor, arsip, surat-surat masuk, surat keluar, dokumen SK mengatakan siapa, keputusan-keputusan sidang mana, itu yang kita terutama lihat sebagai arsip-arsip sejarah. Sebenarnya arsip sejarah gereja semua yang tertulis loh. Kalau kita bicara arsip tertulis, sekiranya ada, penting juga untuk memeriksa khotbah-khotbah pendeta. 50 tahun lalu itu pendeta khotbah apa? Apakah khotbah ini saya kebetulan menulis, dan mungkin sebentar saya akan sempat kemukakan dalam percakapan siang. Gereja purba itu mewariskan kepada kita suatu jawaban terhadap pertanyaan kunci mengenai siapa Allah, siapa yang disembah oleh orang Kristen. Jawabannya dalam bentuk pengakuan iman ekumenis tentang Allah Trinitas yang Esa dan tentang dua tabiat Yesus. Gereja adalah gereja kalau dia pegang kebenaran ini. Di luar itu bukan gereja. Menurut kesepakatan ekumenis waktu itu, yang karena itu memecah gereja baru itu, Nestorian itu kan ya, bukan gereja. Sekalipun dia ada di sana, dia bukan gereja menurut ukuran ortodoksi pengakuan Nisea, gitu ya. Seperti itu. Reformasi mewariskan apa? Reformasi bertanya tentang hal yang inti juga. Bagaimana manusia diselamatkan? Dan Katolik bilang perbuatan plus anugerah. Ya. Luther bilang sola gratia. Dan kita kemudian terpecah antara gereja yang hanya anugerah dan gereja yang perbuatan dan anugerah. Tapi barangkali khotbah-khotbah pendeta kita dulu lebih banyak khotbah Katoliknya, karena dalam situasi kekristenan yang masih muda, masih baru, perlu lebih banyak penekanan atau sama banyaknya penekanan antara aspek doktrin dan etika. Kita kan membina moral supaya
umat tidak sesat, tidak ikut agama suku atau apapun. Nah, itu apa dokumen-dokumen yang perlu jadi baiklah kalau jangan hanya maksud saya begini, dokumen-dokumen dari masa pekabaran Injil misalnya perlu juga mengungkap bagaimana pandangan para sendeling, para pekabaran Injil di masa itu terhadap agama suku. Apakah pada waktu itu ada pandangan terhadap pemerintah politik, dalam hal ini pemerintah kolonial, ya. Atau pada waktu itu yang berlaku adalah doktrin dua kerajaan atau apa? Ada tadi disebut ada studi mengenai ajaran Luther, ya. Mungkin di situ juga dibicarakan tentang ajaran dua pedang dan dua kerajaan dari Luther. Nah, kealpaan gereja ini tidak bisa dipukul rata, harus diperiksa masing-masing dalam perkembangannya. Misalnya, saya beberapa tahun lalu saya coba menulis. Sebenarnya saya bertanya tentang apakah gereja sejak awal memberi perhatian pada bidang yang dipimpin salah seorang bapak tadi, bidang diakonia. Apakah gereja sudah memberi perhatian pada panggilan sosial gereja? Yang punya dokumen yang mantap mengenai panggilan sosial gereja itu gereja Katolik. Tapi itu juga baru abad 19. Memang kalau kita bicara tentang setting, tentang badan-badan pekabaran Injil Protestan di Indonesia, kita bisa menunjuk bahwa sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain-lain karya sosial itu sudah dikerjakan oleh gereja. Tapi itu semua dikerjakan dalam perspektif penginjilan, jalan masuk bagi kristenisasi, bukan bagian dari menjadi gereja, menjadi orang Kristen dalam dunia. Hasilnya ialah ketika gereja sudah mantap sebagai jemaat-jemaat sebagai apa, dia nggak peduli lagi tentang sekolah-sekolah itu. Ya, MPK, ketua MPK dalam sidang yang lalu di Balikpapan, sidang PGI laporkan bahwa sekitar 3.000-an sekolah Kristen bakal tutup dalam dekade ini. Jadi sampai kira-kira 2030 kita akan kehilangan sekian ribu sekolah. Mengapa? Tidak ada gurunya. Mengapa? Tidak ada uangnya. Ya. Mengapa? Gereja lebih suka membangun gereja daripada membangun sekolah. Membangun gedung gereja yang dipakai sekali seminggu daripada membangun gedung sekolah yang dipakai 5-6 hari seminggu. Nah, jadi kalau ditanya mengenai kealpaan, mungkin kita tidak bisa menjawabnya langsung, tapi sesudah membaca arsip kita bisa melihat hal-hal mana yang diabaikan dalam perjalanan. Saya lupa seorang ahli sejarah India mengatakan agama Kristen itu gagal di Asia karena kelompok-kelompok Kristen yang berbeda tidak berkhotbah mengenai Injil. Mereka berkhotbah tentang kesalahan gereja tetangganya. Jadi orang Asia bingung dengar yang mana yang benar kalau sana bilang salah. Jadi gagal. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan ini mengingatkan saya pada kerangka kerja teologi kontekstual menurut lingkaran pastoral. Ini teologi Katolik.
yang banyak saya sendiri aplikasikan dalam teologi Protestan, juga pokoknya teologi gereja, ialah bahwa teologi tidak boleh, seperti saya katakan tadi, urusan ini tidak boleh selesai di wacana, di kata-kata. Dia harus ada inkarnasi, ada tindakan. Dan lingkaran pastoral itu memang berakhir pada pertanyaan apa yang harus dikerjakan. Jadi ada masalah ini pada langkah yang pertama dicermati, diidentifikasi, lalu langkah yang kedua dianalisis dengan ilmu-ilmu. Jangan tanya Alkitab mengenai mengapa ada kemiskinan dan lain-lain. Tanya ahli dalam bidang ekonomi, bidang politik dan lain-lain. Kalau itu sudah jelas, baru tanya Alkitab apa makna teologis dari situasi seperti itu. Kalau sudah jelas bahwa itu ada imperatif, ada panggilan, ada kehendak Allah yang harus diwujudkan, maka pada langkah berikutnya pertanyaannya apa yang harus dikerjakan, terutama apa yang gereja perlu lakukan menghadapi realitas yang diidentifikasi di langkah pertama. Jadi untuk saya lingkaran pastoral itu menolong untuk sampai pada jawaban atas pertanyaan tadi, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, dan itu baru kita temukan sesudah mempelajari lebih jauh. Nah, kalau saya ditanya secara umum dalam sejarah gereja Indonesia, apakah kealpaan gereja dan apa yang harus dilakukan, saya kira catatan Pak Erik bagus tadi penting, bahwa sejarah gereja kita itu sejarah gereja yang takut kepada Islam. Dan ketakutan itu membuat kita lalai alpa membangun suatu gereja yang bisa hadir dengan lebih bermakna di tengah-tengah masyarakat. Kita lebih sebagai gereja yang mengalami sindrom minoritas, selalu mau dekat ke penguasa, pemerintah karena takut Islam. Tapi sekarang ini dekat ke pemerintah karena perlu duitnya. Apalagi kalau pemerintahnya agak korup, baguslah itu karena kita bisa mendapat bagian atau seperti itu. Jadi karena takut kepada Islam atau karena miskin, mendekat ke penguasa. Nah, yang harus dibenahi ialah apa yang sekarang sedang dilakukan oleh banyak pihak, ialah membangun bersamaan dengan semua pihak, terutama Islam sebagai kelompok mayoritas dalam kehidupan bangsa kita. Itu yang bisa saya beri catatan sebagai pengamatan saya terhadap keadaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul. Saya kira pertemuan kita ini akan mendorong motivasi kita bagaimana fokus terhadap visi misi dari pusat-pusat studi, dan sebagaimana yang disampaikan, ya kita perlu kerja nyata ya, aksi apa yang kita lakukan. Mantap. Ke depan. Terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, saya setelah kepada Pak Ketua dalam kata ya, jadi seperti yang tadi awal tadi bahwa Bapak Melu sangat berharga, dan kami sungguh merasakan dalam 1,5 jam ini boleh menerima ilmu yang luar biasa dari Bapak, karena sebenarnya juga masih ada ilmu lain umum. Jadi kami ya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Tuhan telah memberkati Bapak dan semua dosen yang walaupun tadi tidak kangen tapi sungguh bahagia semuanya tadi dan merindukan lebih lama lagi semua saya. Terima kasih Pak. Dan kita lanjutkan tapi sebelum Pak Mas di
kita akan berfoto dulu Pak Diksi. Tapi pertemuan ini ditutup dengan doa. Jadi atas nama Sudi, kami bersyukur atas kerjasama ini dan terima kasih. Saya kira kami tidak kalah dari Pak Emi, namanya Pak Erik Barus. Pak Erik Barus. Oh, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam waktu yang singkat ini pertemuan dengan Pak Ngelo memberi arti yang sangat penting dalam pengembangan studi secara gereja di Abdi Sabda. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami percakapkan untuk bisa dikembangkan ke depan dalam upaya membangun sebuah institusi sebagai bagian dari pusat kajian studi di STT Abdi Sabda. Kiranya Tuhan menolong kami dan merealisasikan nanti dalam kerjasama yang baik. Terima kasih dengan kehadiran Pak Ngelo yang sebentar lagi akan memberikan kuliah umum dan selanjutnya nanti ke Brastagi menghadiri kongres PKN. Tuhan memberkati semua perjalanan beliau, beri kesehatan, nikmat Tuhan. Kami juga dalam kegiatan masing-masing, Tuhan berkati, beri kita kekuatan, hikmat dan kesehatan. Ini doa kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan segenap keluarga kami dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Pak, udah saya kirim Oh, terima kasih. chat Bapak.